Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini, kita akan masih terkait dengan penerapan komputer praktik. Di sini kita akan coba membahas terkait dengan flowchart, ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan flowchart, maka teman-teman wajib tahu terlebih dahulu terkait dengan penggunaan simbol-simbol, ya. Nah, ini dari simbol-simbol yang ada, teman-teman wajib memahami contoh kasus ini, ya. Simbol dengan eh, persegi panjang tapi lebarnya ini melengkung, ya. Ini digunakan nanti untuk penggunaan start ataupun penggunaan stop, ya. Jadi ketika nanti teman-teman membuat flowchart, pastikan selalu diawali dengan simbol ini dan diakhiri dengan simbol ini juga, ya. Lalu selanjutnya teman-teman juga kenal nanti dengan yang namanya simbol arus, ya. Pastikan tanda panah ini sesuai dengan arah yang akan teman-teman tuju. Jadi agar para pembaca nanti ini tidak bingung terkait dengan arah yang akan dilanjutkan setelah simbol-simbol sebelumnya, ya. Lalu setelah selanjutnya teman-teman akan ketemu dengan simbol persegi panjang ini. Persegi panjang ini digunakan untuk suatu proses. Ini nanti ketika teman-teman katakanlah membuat formula di dalam pemrograman komputer, katakanlah untuk melakukan perhitungan luas persegi panjang, maka prosesnya ada di sini. Di sini nanti teman-teman bisa informasikan untuk mencari luas adalah panjang dikali lebar, ya. Nah, ini terkait dengan simbol proses. Lalu di sini ada gambar decision, ini adalah keputusan. Ketika kita berbicara keputusan, maka di simbol ini kita menggunakan dua pilihan, iya atau tidak. Nah, nanti di dalam bahasa programnya teman-teman kenal dengan yang namanya conditional statement, ya. Lalu selanjutnya ini adalah jajaran genjang. Jajaran genjang ini digunakan untuk simbol input output. Jadi ketika nanti teman-teman diminta untuk masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, maka simbol yang digunakan adalah ini, ya. Lalu selanjutnya simbol persegi panjang dengan sisi kiri kanannya memiliki pembagian, ya. Ini juga sama dengan melakukan proses, ya. Dan proses ini dia memiliki prosedur tersendiri, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini terkait dengan prosedural. Lalu simbol lingkaran seperti ini untuk menghubungkan, ya. Kalau teman-teman di baris pertama itu katakanlah eh, sudah selesai, nggak muat lagi lembar kerjanya, maka untuk menyatakan bahwa oh ini nanti ada kelanjutannya di page yang kedua, ya, maka teman-teman dapat gunakan simbol ini. Bukan hanya pindah page saja, katakanlah di dalam kertas kerja, teman-teman ingin membentuk 3 kolom katakanlah. Nah, ini di kolom pertama katakanlah sudah nggak muat lagi, ya. Maka teman-teman bisa gunakan ini untuk menyatakan bahwa oh ini kita nanti eh, akan pindah ke kolom yang kedua, ya. Pun kelanjutannya ketika dia kita pindahkan katakan ke kolom B, maka di dalam lingkaran ini kita bisa berikan huruf B. Lalu untuk menerima pindahannya kita gunakan ini, ya. Ini kita gunakan, ini pun nanti ketika dia huruf B, ini juga huruf B, ya, si penerimanya. Lalu selanjutnya ini adalah preparation symbol, ya. Di simbol persiapan yang gunanya nanti kalau teman-teman sudah masuk ke dalam database dan ini data-data yang akan dipersiapkan untuk masuk ke database itu apa saja, teman-teman bisa gunakan ini, ya. Lalu selanjutnya ketika teman-teman nanti memasukkan terkait dengan eh, simbol input secara manual, ya, maka teman-teman bisa gunakan simbol ini. Kalau yang tadi ini simbol untuk melakukan proses input, ya, yang bisa dilakukan juga terkait dengan proses input juga, ya.
Lalu ini adalah kegiatan manual yang teman-teman bisa lakukan prosesnya. Ini adalah dokumen. Katakanlah ketika kita melakukan proses input itu diambil dari sebuah dokumen, maka gunakan simbol ini. Atau setelah dilakukan proses, kita akan menampilkan di dalam dokumen, maka gunakan juga seperti ini. Ini kalau dokumennya hanya satu lembar. Tapi kalau teman-teman katakanlah melakukan proses input terdiri dari beberapa dokumen, maka teman-teman gunakan simbol ini. Ya, nah ini yang harus teman-teman perhatikan terkait dengan penggunaan simbol-simbol flowchart. Ketika kita berbicara jenis-jenis flowchart, maka flowchart ini bisa digunakan dalam pembuatan sistem atau dalam melakukan pendokumentasian atau juga dalam membuat skema. Kalau teman-teman di industri biasanya kenal dengan yang namanya SOP, ya. Ketika berbicara standar operasional prosedur, maka teman-teman biasanya ketemu dengan gambar berbentuk flowchart, ya. Nah, itu bisa lebih cepat dipahami daripada pembentukan standar operasional prosedur dengan narasi-narasi, ya. Lalu teman-teman juga bisa terkait dengan flowchart program, lalu flowchart proses, ya. Kalau teman-teman tadi kembali lagi di manufaktur, katakanlah ada yang namanya work in process, gitu ya. Maka teman-teman bisa menggunakan simbol-simbol flowchart. Nah, contoh kasus yang bisa dilakukan ketika berbicara flowchart, misalkan ini, ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan simbol untuk awal dan akhir, teman-teman menggunakan proses ini, ya, menggunakan simbol persegi panjang tapi sisi kiri kanannya ini berbentuk lingkaran, setengah lingkaran. Lalu selanjutnya ini adalah proses, ya. Di sini kita mendeklarasikan bahwa 10 ini di dalam variabel bilangan, ya. Di materi sebelumnya teman-teman sudah diinformasikan terkait variabel, ya. Nah, selanjutnya di sini adalah decision. Apakah bilangan bil ini yang nilainya 10 ini mode 2, ya. Ketika berbicara persen ini berarti sisa bagi. Apakah 10 ini sisa bagi 2-nya ini sama dengan 0? Kalau iya, ya, maka dia akan jadi bilangan genap. Tapi jika tidak, dia merupakan bilangan ganjil. Ya, setelah ini prosesnya selesai. Nah, teman-teman perhatikan lagi terkait simbol-simbolnya yang digunakan. Ya, tadi kita ketemu dengan jajaran genjang. Ini adalah input-output. Ya, maka ketika berbicara proses ini 10 mod 2 itu sama dengan 0, maka ini adalah outputnya. Outputnya akan ditampilkan nanti bilangan genap, ya. Nah, ini terkait dengan pemanfaatan flowchart. Banyak sekali kasus-kasus terkait dengan penggunaan flowchart. Lalu selanjutnya, di dalam pembuatan flowchart nantinya, teman-teman bisa menggunakan software, ya. Di sini bisa teman-teman menggunakan Enterprise Architect, atau teman-teman bisa menggunakan Visio, atau di dalam web yang gratisan, misalkan teman-teman bisa menggunakan Draw.io, ya. Jadi silakan teman-teman ketikkan saja menggunakan Draw.io, misalkan ini, ya. Di sini kita bisa menggunakan Draw.io, lalu teman-teman kalau mau download silakan di-download versi desktopnya, ya. Atau kalau mau secara online, teman-teman juga bisa lakukan secara online. Di prosesnya pastikan JavaScript teman-teman di dalam browser ini statusnya enable. Ya, ini kalau teman-teman menggunakan Draw.io. Nah, kita kembali dulu ke penggunaan Visio. Kalau di penggunaan Visio ini nanti teman-teman bisa menggunakan flowchart di menu bisnis proses, ya. Teman-teman silakan apakah teman-teman akan menggunakan basic flowchart, semua simbolnya akan sama, ya. Nah, ini di dalam Visio teman-teman bisa drag and drop saja, ya. Jangan menggunakan Microsoft Word atau jangan menggunakan juga PowerPoint, ya. Nah, misalkan ini, kalau kita berbicara start di sini, ya. Di sini kita cek simbolnya terkait dengan penggunaan start, ya. Ini, ya. Lalu teman-teman double klik, katakanlah ini adalah start, ya. Lalu setelah start, katakanlah teman-teman akan menerima masukan, ya. Ketika berbicara masukan
misalkan yang dilakukan secara manual, maka teman-teman gunakan ini manual input ya. Katakanlah di sini masukkan nilai panjang misalkan ya. Nah, ini lalu teman-teman silakan gunakan eh, tanda panah ya, row-nya. Jika kita berbicara row di sini, teman-teman bisa gunakan konektor ini ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visio, ini kita geser kemanapun dia akan mengikuti ya. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan Visio ya. Nah, ini contoh kasusnya. Lalu selanjutnya katakanlah setelah kita mendapatkan nilai panjang, maka akan dilakukan proses misalkan ya. Dilakukan proses terkait dengan proses perhitungan misalkan, ini bisa teman-teman lakukan dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan simbol-simbol yang ada pada penggunaan flowchart. Ini kalau kita berbicara menggunakan Visio ya. Lalu selanjutnya kalau teman-teman menggunakan Enterprise ya. Nah, ini katakanlah kita belum pernah membuat sama sekali, maka kita pilih New File ya. Lalu katakanlah di sini teman-teman disimpan di lokasi yang diperlukan. Katakanlah di sini katakanlah kita akan membuat flowchart ya. Oke, biarkan dia berproses. Ini kalau kita menggunakan apa namanya? Enterprise Architect ya. Nah, lalu selanjutnya dia akan menampilkan pop-up seperti ini ya. Menampilkan pop-up seperti ini, lalu katakanlah saya ingin membuat flowchart. Teman-teman bisa pilih ini, bisnis proses ya. Lalu dari bisnis proses ini teman-teman bisa oke saja. Maka nanti dia akan menampilkan ya. Dia akan menampilkan terkait dengan simbol-simbol apa saja yang dibutuhkan di dalam pembuatan flowchart ini ya. Tadi pilih di project browser ya, kita double klik misalkan ini. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan view diagramnya. Kita bisa menambahkan terkait dengan nah, oh, kalau ini bukan dalam bentuk flowchart untuk bisnis workflow-nya ya, ini tidak bisa kita gunakan untuk buat flowchart. Selanjutnya kita bisa menggunakan Draw.io ya. Kalau tadi sudah berproses, maka teman-teman pastikan katakanlah kita akan menggunakan Google Drive untuk media penyimpanannya, lalu kita dibutuhkan untuk autorisasinya. Katakanlah saya menggunakan email mercubuana ya. Lalu ini semuanya katakanlah saya continue kan. Nah, ya ini belum dicek. Kita continue. Oke. Nah, lalu kita pilih kalau kita membuat langsung kita create new diagram. Katakanlah yang teman-teman akan buat adalah blanknya ya, atau ERD atau flowchart. Nah, kita katakanlah pilih flowchart saja ya. Lalu kita create. Ya, lumayan untuk menu. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan, simbol-simbolnya juga sudah ada di sini ya. Maka prosesnya pun akan sama dengan tadi kita menggunakan Visio ya. Nah, ini yang bisa teman-teman nanti lakukan
untuk pemanfaatan pembuatan flowchart ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Teman-teman silakan pelajari bagaimana memanfaatkan simbol-simbol atau bagaimana teman-teman nantinya membuat flowchart. Yang pasti teman-teman pastikan terlebih dahulu terkait dengan penggunaan simbol-simbolnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.